Kepolisian Republik Indonesia Polri membuka penerimaan anggota baru untuk tahun ajaran 2017. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, proses seleksi kali ini diperketat sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo. Polri berbenah dengan melakukan reformasi. Sumber utama reformasi adalah pembenahan sumber daya manusia. Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah memerintahkan seluruh daerah untuk melakukan reformasi dalam penerimaan anggota polisi karena akan memberikan dampak besar bagi kinerja polisi ke depan. Tahun 2017, Polri akan merekrut 18.000 anggota Bintara baru di seluruh Indonesia. Proses perekrutannya dilakukan secara bersih dan transparan, sehingga peluang suap dan praktek korupsi bisa dihilangkan. Tito mengingatkan segala bentuk korupsi dalam penerimaan anggota polisi baru akan ditindak tegas sesuai dengan prosedur yang ada. Siapapun yang tertangkap akan diproses secara kode etik maupun pidana. Rekrutmen itu menentukan 70% kinerja anggota itu. Jadi kalau seandainya rekrutmennya salah, orang yang dipilih ini nggak lulus psikologi, jasmaninya nggak bagus, mentalnya nggak bagus, kesehatannya nggak bagus, jadi beban organisasi. Bukannya malah mendukung organisasi, beban organisasi. Salah satu bukti keseriusan Polri melaksanakan reformasi di tubuh Polri adalah dengan dilaksanakannya sumpah massal ratusan petugas seleksi, termasuk Polda seluruh Indonesia, melalui konferensi video di Mabes Polri. Kepala SDM Polri Irjen Arief Sulistiono yang memimpin proses pelaksanaan sumpah massal mengingatkan bahwa para petugas seleksi harus bekerja dengan penuh tanggung jawab, jujur, objektif dalam setiap proses penerimaan. Tak hanya petugas seleksi, calon anggota dan orang tuanya juga diwajibkan membuat surat pernyataan, tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses seleksi. Bahkan pihak panitia telah melakukan antisipasi munculnya joki dengan mengambil sidik jari semua peserta calon siswa. Ketika peserta mengikuti setiap tahapan tes, mereka harus menempelkan jempol tangan dulu pada sidik jari elektronik. Hal ini adalah yang pertama kali dilakukan di Indonesia dan merupakan salah satu gebrakan dari panitia pelaksana penerimaan anggota Polri tahun ajaran 2017. Pemirsa, memang banyak terobosan baru ya dalam penerimaan anggota Polri tahun ini. Di berbagai media juga diberitakan lebih transparan. Bahkan orang tua bisa mengakses langsung secara real time nilai-nilai anak-anaknya yang tengah ujian. Sehingga tidak mungkin ada permainan merubah-rubah nilai begitu. Tentunya ini patut diapresiasi karena ya kita tahu SDM yang terpenting dalam sebuah organisasi. Dan malam ini kita hadirkan langsung orang yang berada di balik proses seleksi tahun ini. Saat ini sudah hadir Irjen Polisi Dr. Andes Arief Sulistianto ya, Asisten SDM Kapolri. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Rama. Iya. Dan hadir juga Irjen Polisi Purnawirawan Bekto Suprapto, Komisioner Kompolnas ini. Selamat malam. Iya. Nah, dengan sistem tadi yang sudah digambarkan ya, Pak, sampai sidik jari, kemudian nilai-nilainya bisa diakses. Nah, apakah setelah penerimaan tahun ini masih ada praktek-praktek curangnya tidak, Pak? Ya, tahun ini kan sudah kita laksanakan. Keinginan kita ini akan terus langgeng berjalan sampai Polri ini sampai nanti. Sehingga dengan rekrutmen yang benar, kita akan bisa memperoleh calon-calon yang berkualitas, kemudian dididik dengan baik, yang akhirnya keluar menjadi polisi yang baik dan profesional. Dan mereka akan langsung terjun memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini dengan sistem yang terobosan yang baru ini ya, ada antara lain sidik jari begitu ya, kemudian semuanya transparan, nilai-nilai dibuka. Ini sudah tidak ada celah lagi nih, Pak, permainan? Insya Allah untuk panitia dan peserta tidak akan kita upayakan untuk tidak ada celah lagi. Tetapi yang terjadi di luar itu kita tidak tahu. Karena kadang-kadang ada orang yang berspekulasi di luar panitia yang seolah-olah bisa menolong dan lain sebagainya. Nah, ini yang
kadang-kadang menjadi rumor yang akhirnya seolah-olah dilakukan oleh panitia. Padahal ini orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mengambil kesempatan saja. Tapi dari hasil yang diterima ini cukup puas ini Pak Arief? Dari hasil yang diterima. Mungkin nanti bisa ditanyakan kepada Pak Bekto sebagai yang pengamat dan pengawas dari awal sampai dengan akhir. Beliau sangat concern terhadap proses rekrutmen ini, sehingga akan lebih objektif kalau beliau nanti yang memberikan penilaian. Ya, ini tentunya menarik sekali ya Pak Bekto ya, karena kalau dulu memang rumornya ya harus ada duit lah ya untuk masuk, bahkan ada yang jual mobil seperti itu untuk masuk Polri. Nah, kalau tahun ini Anda melihatnya seperti apa? Saya kepingin menggambarkan rumor yang ada di dalam masyarakat, bahwa masuk polisi itu harus bayar. Kalau untuk masuk Bintara Polisi itu nilainya ratusan juta rupiah. Kalau masuk Akpol bahkan sampai dengan miliar angka. Itu juga menjadi sangat concern bagi Kompolnas untuk bersama-sama Polri bahwa ini tidak benar, ini tidak boleh. Sehingga dari awal, mulai dari seleksi di tingkat panitia daerah, Kompolnas aktif mengawasi, mendiskusikan ini dengan Mabes Polri bahwa ini tidak boleh terjadi, tidak boleh dibiarkan. Rahma bisa membayangkan orang Indonesia itu kalau ditanya anti korupsi, anti KKN, ya. Tetapi kenyataannya kalau mau masuk polisi dan sebagainya itu nggak pede, nggak percaya diri, nitip kemana-mana. Bisa dibayangkan berapa banyak titipan itu masuk kepada Pak Arief. Kebetulan Pak Arief orangnya seperti ini, dipilih Pak Kapolri, pokoknya titipan siapa aja ya langsung dibuang ke banyak Pak yang berusaha nitip kemarin Pak. Kami sudah membuat satu sistem di dalam aturan itu, jadi siapapun yang masuk atau mengikuti seleksi dengan menggunakan sponsorship, kata BLC atau titipan, langsung kami diskualifikasi. Oh, malah didis ya? Iya, kita diskualifikasi. Meskipun seandainya sebenarnya dia mampu begitu ya, tapi malah justru didis. Ini sebetulnya upaya kami untuk mendidik masyarakat supaya mempunyai kepercayaan diri, apalagi dia mendaftar sebagai calon anggota polisi. Termasuk putra pejabat begitu Pak? Saya nggak urusan, mau putranya pejabat semuanya sama. Sama ya? Mau pejabat polisi atau pejabat siapapun semuanya sama, sehingga kita ingin memberikan satu kesempatan yang sama, hak yang sama, satu keadilan bahwa di dalam proses ini yang kita cari adalah potensi dan prestasi serta kemampuan, bukan kata BLC. Sehingga kita terapkan aturan, siapapun yang menggunakan kata BLC, sponsorship, kata-kata Bekto tadi, langsung kita diskualifikasi. Ini untuk semua level pendidikan di Polri. Jadi relatif tidak ada titipan tahun ini nih ya Pak Bekto? Titipan tetap ada. Tapi orang takut nitip kepada Pak Arief. Orang mengenal, bahkan temennya sendiri. Temennya sendiri yang satu angkatan, katakanlah tidurnya bersebelahan, tidak peduli Pak Arief. Harus objektif dan sebagainya. Namun yang di luar masih berusaha. Masih berusaha nitip, banyak sekali polisi. Yang nitip ke saya aja ada. Memberikan nomornya, namanya ini, nomornya ini, panitianya ini dan sebagainya. Tapi semuanya itu karena sudah tekad, ya, baik Kompolnas maupun panitia pusat, panitia daerah berusaha betul. Itu semua diabaikan saja, berusaha. Apalagi dengan sistem sekarang susah kalau ada titipan ya, karena kalau mau dirubah nilainya kan sudah jelas siapa yang rankingnya sudah tercermin ya Pak, ranking 1, 2, 3. Jadi kalau ada yang nyelip gitu ketahuan dong pasti. Ya? Pasti ketahuan. Celah itu semua sudah ditutup oleh Pak Arief ya, yang sudah sangat bertekad untuk memperbaiki polisi. Polisi itu mau baik harus diawali dengan seleksi untuk masuk jadi polisi. Tapi tidak berhenti sampai di sini. Ini baru langkah awal. PR-nya untuk Pak Arief banyak sekali untuk dalam kehidupan polisi ini. Iya, karena setelah seleksi masih ada lagi nih yang juga rumornya juga macam-macam juga gitu Pak. Tapi kita masih ke seleksi ini, apa saja sih Pak yang diseleksikan? Karena kalau tadi kata Kapolri juga yang penting psikologi. Sering kan kita baca ada polisi bermasalah, kemudian orang mempertanyakan, dulu rekrutmennya seperti apa? Nah ini untuk tahun ini tes psikologinya diperkuat atau bagaimana begitu? Jadi ada standar-standar yang kita tetapkan, sehingga ada beberapa tahap seleksi. Pertama, pemeriksaan administrasi. Ini untuk mengecek
secara formal, apakah itu ijazahnya, kemudian KTP-nya dan lain sebagainya. Kedua, pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan ini ada dua lapis, kesehatan pertama dan kedua. Setelah itu keselamatan jasmani, ketahanan fisik si calon. Setelah keselamatan jasmani, psikotes. Pemeriksaan kesehatan juga mencakup kesehatan jiwa. Ini untuk mengetahui bagaimana kondisi kejiwaan si calon ini. Baru psikotes, tes psikologi, ini dengan model yang betul-betul komprehensif, karena kita ingin mengetahui 8 aspek psikologis dari si calon ini. Kemudian tes akademis dan tes potensi akademis dan tes bahasa Inggris. Jadi semua tahap ini menggunakan sistem gugur, dan kami sudah menggunakan satu sistem aplikasi di mana setiap selesai tes kita umumkan siapa yang lulus dan siapa yang gugur. Nilai ini langsung masuk di dalam aplikasi yang bisa diakses, diinstal di HP Android para orang tuanya. Karena siswa tidak boleh bawa HP. Orang tua jadi tidak perlu sibuk datang ke Semarang. Cukup dari rumah dia akan tahu, oh anak saya psikotes nilainya sekian, tes akademis sekian, tes keselamatan jadi sekian. Bahkan di dalam pelaksanaan tes akademis, karena kita menggunakan CAT, orang tua diberikan kesempatan, kita siapkan aula dengan layar monitor yang sangat besar, secara real time, mereka akan bisa mengetahui berapa nilainya. Sehingga kalau menjawab benar, nilainya akan bertambah. Tapi kalau nggak jawab-jawab atau jawabannya salah, ya diam saja. Jadi pergerakan nilai pergerakan akan tahu. Orang tua sudah tahu, sehingga tidak ada lagi orang tua yang berkeluh, protes, ada perlakuan tidak adil begitu. Semuanya benar-benar transparan. Dan setelah nilai itu kita umumkan, kemudian dengan ada pengawas eksternal, pengawas internal, para perwakilan siswa, orang tua, kita tanda tangani berita acara, disegel, dimasukkan ke dalam box yang dikunci, kuncinya yang megang itu juga masing-masing, sehingga tidak panitia saja. Kemudian nanti pada saat akan rekapitulasi, ini dibuka lagi. Waduh, udah kayak pilpres ya Pak ya? Iya, jadi kami ingin menutup celah itu semuanya, karena kalau kami tidak melakukan seperti itu, pasti akan ada kecurigaan. Dan pengumumannya langsung diumumkan saat itu juga, sehingga tidak ada permainan nanti. Ya, tidak ada penilaian yang mengendap. Karena ini nanti akan menimbulkan kecurigaan. Dirubah-rubah nilainya begitu ya. Atau ada yang nitip menyelip-nyelip di tengah jalan begitu ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi pemirsa, kita akan membahas karena memang ini awalnya memang seleksi, tapi tentunya masih banyak tantangan ke depannya ya untuk transparansi sehingga semuanya lebih objektif begitu. Kita akan bahasnya lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Proses penerimaan dan seleksi calon Akpol tahun 2017 banyak mendapatkan apresiasi, tak terkecuali dari orang tua calon Akpol yang mengaku puas dan merasakan banyak perubahan positif, lebih bersih dan transparan. Untuk seleksi tahun ini sangat luar biasa dan saya merasakan betapa bersihnya untuk penerimaan pada periode ini. Mudah-mudahan ini ke depan semakin ditingkatkan dan mempunyai integritas yang tinggi. Terlaksana dengan baik, terbuka, transparan, dan kami bisa mengetahui dan melihat langsung nilai-nilai dari anak-anak kami. Untuk tahun ini seleksinya bagus, proses penerimaan Akpol TA 2017 kami bersyukur di mana benar-benar beta ya, transparan, humanis dan clean and clear. Dan kami bersyukur semoga Polri tetap berjaya. Kami bersyukur buat dengan hormat kami menyebut namanya Bapak Tito Karnavian, di mana kami dari daerah bisa menikmati sebagai masyarakat sipil, bisa menikmati anak kami menikmati pendidikan di Taruna di Akademi Polisi ini. Akan sesuai dengan motto prinsip dari panitia, yaitu betah, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Dan kami sungguh merasakan keterbukaan, transparansi,
yang terjadi. Kami dari Riau berpikiran bahwa masuk Akpol itu susah. Itu Akpol itulah sekolah bagi orang kalang-kalang yang tertentu, bukan orang-orang seperti kami. Ternyata setelah kami lalui, kami sanggup melaluinya. Walaupun kami dari keluarga sederhana, tapi kami bisa mengantarkan anak kami ke sini. Kami yakin bahwa pendidikan itu sekarang hak semua dari bangsa kita. Pendidikan itu adalah hak semua orang. Saya orang Bengkel, Pak. Ya, Bengkel Sukanglah saya kami, Pak. Itu dilihat dari profil ini ya Pak ya, yang diterima. Bukan dari kalangan tertentu, bahkan dari kalangan yang tidak mampu banyak yang lolos Pak. Banyak, iya. Dari berbagai kalangan ya. Ada anaknya jenderal memang ada, anaknya bintara ada, anaknya kopral ada, anaknya tukang sayur, anaknya sopir pun ada. Sehingga komitmen kami bahwa masuk Akpol, masuk polisi itu untuk semuanya, bukan untuk kalangan tertentu. Tadi kita saksikan bagaimana testimoni orang tua sampai beliau terharu, tidak menyangka kalau bisa masuk. Karena memang kita memberlakukan satu sistem yang memang terbuka dan untuk siapa saja gitu. Sama, itu sebabnya ketika terjadi di Kapolda Jawa Barat ya Pak ya, ketika ada ini diberi kuota begitu untuk putra daerah, kemudian itu dibatalkan ya Pak ya? Iya, memang untuk penerimaan Taruna Akpol, karena ini memang pendidikan untuk perwira, tidak berlaku kebijakan putra daerah. Local boy for local police itu hanya untuk level bintara. Sehingga ini yang akhirnya menimbulkan protes, apalagi bagi calon-calon yang masuk dalam kuota lulus itu akhirnya menjadi tidak lulus. Akhirnya karena supaya tidak terjadi konflik di berkepanjangan, akhirnya kami sebagai panitia pusat langsung mengambil keputusan, kami take over, dan akhirnya bisa kami selesaikan. Akhirnya tetap dengan tadi itu semua terbuka. Sesuai dengan kebijakan yang sudah diputuskan oleh Bapak Kapolri. Iya. Nah ini menarik Pak, kalau biasanya memang yang diterima dari kalangan tertentu begitu Pak Bekto ya. Kali ini dari berbagai kalangan dan tidak mengeluarkan modal, ini diharapkan bisa mengurangi apa ya mental korup di kedepannya karena ingin balik modal begitu. Apalagi kalau sampai harus mengeluarkan miliaran. Problem dari polisi adalah distrust dari masyarakat. Rumors itu berjalan terus, bergema kemana-mana sehingga banyak yang nyinyir. Tetapi tahun ini Pak Kapolri, ya, Pak Arief Sulistianto membuktikan bahwa itu bisa diatasi. Yang penting ada kemauan. Kita harus apresiasi. Kita harus angkat topi, kita hormati itu, kemauan dari Polri luar biasa. Mudah-mudahan ke depan seterusnya begitu. Tinggal Kompolnas yang nanti akan mengawasi seterusnya. Nah, jangan seterusnya sampai ini yang berat ini ya Pak ya. Meskipun apa yang dilakukan Pak Kapolri, dilakukan Pak Arief sekarang, ini hasilnya baru dirasakan 10-15 tahun yang akan datang. Karena kualitasnya itu akan mulai muncul setelah mereka nanti berpangkat perwira menengah dan sebagainya. Meskipun kalau dalam waktu dekat nanti karena pendidikannya nanti bersama-samaan untuk waktu yang pendek dengan Akmil, AAL sama AAU bersama-sama di Magelang, nanti akan mereka berkompetisi. Itu akan nampak nanti hasilnya. Iya. Nah ini tadi itu. Apakah tahun ini saja atau ini keajekan kelanggengannya nih Pak? Kadang-kadang hangat-hangat ayam begitu ya Pak ya? Ya, tentunya ini harus terus berjalan. Siapapun yang jadi Kapolrinya, siapapun yang akan menjadi asisten sumber daya manusia. Karena ini sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Bukan hanya masyarakat, Polri sendiri juga ingin berbenah supaya menjadi lebih baik. Seperti katakan Pak Bekto tadi, reformasi Polri itu hulunya adalah dari proses rekrutmen, dan ini juga penekanan Bapak Presiden pada waktu pelantikan Pak Kapolri Pak Tito, bahwa reformasi Polri itu kuncinya adalah pada pengelolaan sumber daya manusia, hulunya adalah pada proses rekrutmen, sehingga ini merupakan satu PR yang harus dicapai, harus diselesaikan oleh Bapak Kapolri, dan alhamdulillah tahun ini rekrutmen pertama kali dalam masa jabatan Pak Tito sebagai Kapolri bisa mewujudkan ini semua. Iya.
pertama kali juga ketika Bapak menjabat juga ya Pak ya, sebagai asisten SDM Kapolri. Nah, itu tadi Anda mengatakan bahwa rekrutmen ini hulunya atau awalnya. Nah, yang menjadi tantangan berikutnya adalah selanjutnya kan, seperti siklus di Polri kan ada seleksi, kemudian pendidikan ya, pendidikan kemudian penempatan naik pangkat. Nah, ini juga harus dikawal juga Pak, rumorsnya juga transaksional juga begitu Pak. Ini bagaimana sistemnya agar tidak ini? Ya, sebetulnya sistem itu sudah bagus. Dari tahun ke tahun terus dilakukan peningkatan, pembenahan dan lain sebagainya. Hanya sekarang kuncinya adalah pada pelaksana sistem itu. Bagaimana leader dan leadership dari para pemimpin ini. Yang paling penting adalah integritas dan konsistensi para pejabat yang memegang jabatan-jabatan pada fungsi-fungsi itu. Sehingga ketika berganti Kapolri, berganti ASDM, tentu ini sudah menjadi satu sistem yang tidak boleh berubah, siapapun menjadi pemimpinnya. Karena sistem memang sudah ada. Sistem ini dilakukan oleh manusia, oleh pejabat yang ditugasi. Kalau dia tidak konsisten dengan apa yang sudah dicapai, ya akhirnya sistem itu tidak akan ada artinya. Gitu. Tapi Pak Bekto, ini kan baru tahun ini ya dilaksanakan. Otomatis ini yang di atas-atasnya belum pakai sistem ini loh. Kemungkinan ada titip-titipan ya, yang senior-seniornya angkatan ini. Nah, kan ada rumor juga nih kalau mau ujian, agar nilainya, rankingnya bisa tinggi, harus mengeluarkan harus bayar lagi. Jadi diseleksi mungkin clear dan transparan, bersih. Tapi apa yang menjamin bahwa kedepannya ini bersih nih Pak, kalau menurut Anda Pak? Yang menjamin adalah para pejabat yang sedang berkuasa sekarang. Di samping Kompolnas yang terus akan menyoroti. Kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelewengan, Kompolnas bisa langsung datang, koordinasi, minta klarifikasi apa benar, kalau salah diluruskan. Selalu begitu, dan Kompolnas juga harus aktif mengawal bukan hanya di seleksi saja, tapi juga nanti di dalam penempatan jabatan, di dalam kenaikan pangkat, ya, di dalam promosi jabatan dan sebagainya, atau pendidikan pengembangan. Semua diawasi oleh Kompolnas. Nah, ini apa bisa transparansi ini dilanjutkan Pak ya? Kadang-kadang sudah masuk, sudah keterima dengan transparan seperti itu, ujian. Nah, ini agar rankingnya tinggi begitu ya, kemudian suap juga begitu ya. Nah, ini bisa dibuat transparan juga tidak Pak ini untuk pendidikan selanjutnya? Juga menjadi bagian komitmen dari Bapak Kapolri ya. Bukan hanya pada proses rekrutmen, dalam proses pendidikan pun sudah dilakukan pembenahan. Kenapa? Dengan cara apa? Ini yang mengawaki lembaga pendidikan ini memang dipilih orang-orang yang terbaik. Mulai Kalendekpol itu Adi Makayasa angkatan 86, Gubernur Akademi Kepolisian Adi Makayasa tahun 88, Sespim Polri yang di dalamnya ada Sespima, Sespimen dan Sespinti itu Adi Makayasa angkatan 84. Sehingga orang-orang terbaik inilah yang dipilih oleh Pak Kapolri membenahi sistem pendidikan dan proses pendidikan di Akpol, di Sespim, kemudian di PTIK juga. Ini diharapkan proses rekrutmen yang sudah baik masuk kepada lembaga pendidikan yang baik, yang akhirnya bisa menghasilkan polisi-polisi yang baik. Ya, jadi seperti itu Pak, Bapak Anda optimis Adi Makayasanya ini memang juga bersih begitu ya Pak ya, karena kan ya tadi itu sepertinya baru tahun ini, atau Anda melihat tahun-tahun sebelumnya seperti apa begitu? Yang kita lihat gak usah yang lalu itu menjadi pelajaran. Yang penting adalah niat dari Pak Kapolri, niat dari ASDM ini, cita-cita dari dulu polisi itu pengen baik. Tapi apakah sudah dilaksanakan secara konsisten? Kalau sekarang, saya berani mengatakan bahwa sekarang sangat konsisten. Itu yang harus kita apresiasi. Karena sekali lagi Kompolnas juga diberi tugas, dan Kompolnas yang akan memberikan saran kepada Bapak Presiden bagaimana polisi itu mereformasi diri khususnya di bidang kultural untuk betul-betul diharapkan ke depan polisi ini bisa dapat dipercaya. Kalau tadi saya katakan distrust, ke depan asal dilayani dengan baik, kuncinya kan di transparan. Sudah diberikan contoh sama Pak Arief melalui panitia ini. Ke depan juga di dalam pembinaan karier yang begitu banyak
yang rumornya juga begitu banyak, secara transparan harus berani. Ya, semangatnya mungkin semangat dari seleksi ini terus lanjut ke Harus depannya berlanjut, ya. Kita akan lanjutkan lagi pemirsa setelah bersama-sama berikut ini. Kepolisian Republik Indonesia, Polri membuka penerimaan anggota baru untuk tahun ajaran 2017. Calon Akpol tahun 2017 harus melewati rangkaian tes mulai dari akademik, kesehatan, fisik hingga pemeriksaan penampilan. Proses seleksi kali ini diperketat agar bisa menyaring calon anggota Polri terbaik dan berkualitas. Seleksinya ya seperti ini, ada berapa peserta Pak tahun ini? Tahap awal kan tesnya di tingkat Polda, panitia daerah, seluruhnya ada 15.000 orang. Kemudian lolos di panitia daerah mengikuti tes tingkat pusat itu terkirim 360 karena memang kita tentukan. Dari 360 itu diterima 282 taruna dan taruni. Taruna yang pria jumlahnya 247 dan yang taruni atau yang wanita 35. Sehingga total 282. Wanita dan pria ini bukan kuota ya, memang hasilnya seperti itu? Atau ditentukan kuotanya. Kuotanya memang perempuan? Ditentukan, ya. Perempuan, wanita 35 dan pria 247. Kalau penerimaan 282 ini kuota ditentukan? Iya, dari Mabes Polri. Dari Mabes Polri. Alokasi anggaran, fasilitas yang ada, menyesuaikan dengan itu. Tapi cukup banyak ya Pak, 282 orang yang... Iya, nanti setelah lulus itu dibagi per Polda, satu Polda paling 6 orang. Yang baru? Iya. Jadi seperti tahun ini kan ada perwira remaja yang lulus. Itu setelah dibagi satu Polda hanya 6 orang. Kelihatannya saja kalau dikumpulkan banyak. Tapi kita kan ada 33 Polda, kemudian satker di Mabes Polri yang harus juga menerima regenerasi perwira-perwira baru. Jadi kalau dilihat per Poldanya atau per satkernya sedikit. Dan juga banyak yang pensiun juga begitu ya, ini menggantikan yang pensiun seperti itu Pak. Memang proses rekrutmen itu penambahan personil Polri sebetulnya bukan penambahan. Perintah Bapak Kapolri untuk zero growth. Jadi penambahan ini hanya untuk mengisi yang pensiun. Jadi kalau pensiun 10.000, kami merekrut 10.000.
Kalau pensiun 11.000 ya kami merekrut 11.000. Nah, selanjutnya yang kalau seleksinya nilainya sudah transparan semua, yang ada bocoran soal nggak gitu deh Pak? Kami mengantisipasi sejak awal untuk tidak melakukan praktek-praktek seperti itu. Ya terserah orang mau mencari upaya dengan mencari bocoran soal, tapi yang jelas itu soal yang bocor bukan soal kami yang bocor, mungkin soal tahun lalu untuk latihan silakan. Kan di toko buku juga banyak dijual cara jitu masuk polisi, ada TPA-nya, ada bahasa Inggrisnya, itu sah-sah saja. Tetapi soal yang kami siapkan betul-betul kami jaga, karena itu tadi kami melibatkan lembaga sandi negara, kami melibatkan universitas, dan kami melibatkan juga cyber forensik untuk menjaga jangan sampai sistem ini diterobos, kan semua menggunakan CAT. Lagi pula bukan hanya tertulis saja, tesnya kan berlapis-lapis begitu ya Pak. Termasuk interview ada Pak? Interview juga ada. Interview seperti contohnya psikotes itu bukan hanya tertulis saja. Dia mengerjakan soal, kemudian ada metode LGD, Leadership Group Discussion. Di situ ada 7 orang calon taruna, kemudian ada 2 orang psikolog sebagai fasilitator. Jadi ini less leadership discussion. Mereka mendiskusikan apa yang sudah dijawab oleh si calon taruna ini nanti. Ini fisik ya Pak ya? Ini pemeriksaan penampilan, jadi tahap terakhir, di mana ini dipimpin oleh Bapak Wakapolri. Anggotanya Kalemdiklat, Kalemdikpol, Irwasum, SDM, Gubernur Akpol, dan Kadipropam. Itu tampaknya sulit. Penampilan maksudnya ketahanan fisik atau bagaimana ya penampilan dinilai? Atau harus ganteng atau gimana nih Pak? Polisi ya, ganteng? semua aspek dari hasil tes itu akan dicek kembali. Hanya final check saja oleh pimpinan. Tapi sebetulnya dari nilai-nilai yang sudah diperoleh, mereka sudah tahu lulus atau enggak. Karena ini persentasenya hanya kecil saja pengaruhnya. Yang gugur berapa orang dari penampilan ini hanya? Sebetulnya penampilan ini tidak menggugurkan. Karena yang gugur nanti adalah rekapitulasi dari akumulasi dari nilai seluruhnya. Jadi hanya dicocokkan saja begitu ya Pak ya. Nah ini yang diteskan ini Pak Bekto, mungkin ada masukan sendiri dari Pak Bekto sebenarnya untuk melihat kualitas atau menjaring kualitas yang terbaik ini, apa sih yang perlu diujikan begitu menurut Anda? Saya pikir ini sudah baku, yang diujikan itu semuanya sudah sesuai dengan kebutuhan. Rahma bisa membayangkan bagaimana polisi itu bertugas. Banyak mengalami tekanan. Harus mengambil keputusan saat itu juga. Menjadi polisi itu berbeda dengan menjadi tentara. Kalau tentara itu menunggu perintah. Kalau polisi harus saat itu juga memutuskan sendiri di lapangan. Banyak tekanan, pegang senjata lagi ya Pak ya? Ya, jadi kalau salah pilih, ini bagaimana akibatnya? Jadi khususnya masalah psikologi nggak bisa ditawar. Kalau Rahma tadi menanyakan soal kekhawatiran, soal bocor. Saya nungguin sendiri waktu ujian tes akademik di Udinus di Semarang, Universitas Swasta, memakai komputer, di mana soal itu dibuka, kuncinya ada di Kementerian Pendidikan Tinggi. Mintanya dari panitia pusat itu programnya Excel diberikannya memakai programnya itu Excel dibuka pakai Word, nggak nyambung, sehingga terpaksa itu pelaksanaan ujian mundur 1 jam, 30 menit. Saya tungguin di situ, berkeringat itu karena harus menunggu, tidak bisa. Bahkan yang di panitia pusat sendiri atau yang dari university juga bingung karena soalnya tidak match, yang harusnya digarisbawahi nggak muncul karena beda aplikasi. Itu contohnya. Jadi kemungkinan dengan upaya-upaya yang luar biasa ini untuk bocor sangat kecil. Jadi memang kerahasiaannya udah terjaga ya, hanya. Insya Allah. Iya. Nah ini mungkin bagi-bagi cerita juga nih Pak. Ada yang menarik juga ya katanya. Salah satu syarat tidak boleh buta warna begitu ya Pak Arif. Ya. Ini ada juga yang gugur gara-gara buta warna Pak tahun ini. Banyak yang gugur buta warna di tingkat daerah. Kemudian ada yang lolos di tingkat pusat. Begitu rupanya dia sudah latihan selama 1 tahun, menghafal materi tes buta warna yang seperti di daerah.
Tapi begitu di tingkat pusat, kami mempunyai alat yang lain, buku yang lain. Begitu kita berikan buku yang lain, jadi nggak bisa jawab. Rupanya hafal dia. Sampai dihafal sampai begitu. Dia Jadi kalau nggak diganti bukunya bisa lolos seperti itu ya. Itulah gunanya pemeriksaan atau seleksi secara bertahap itu untuk mekanisme kontrol supaya betul-betul kita bisa memilih yang terbaik. Nah, ini mungkin kita akan lanjutkan lagi ya pemirsa. Kita harus break dulu. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, Anda kembali dalam program Reformasi Polisi. Ya, nama programnya saja Reformasi Polisi nih Pak. Ya, diharapkan dengan seleksi yang transparan ini bisa menjadi reformasi di kepolisian. Tetapi kadangkala orang terpaksa korupsi atau bermain begitu karena sistemnya Pak. Karena seleksinya sistemnya sudah jelas, tetapi ketika di lapangan begitu banyak godaannya begitu. Nah ini susah ya menciptakan sistem sehingga ya tadi itulah selalu yang kehilangan kambing lapor polisi jadi kehilangan sapi karena sistemnya tidak ada ini Pak. Ya, makanya di dalam proses rekrutmen dan proses pendidikan ini betul-betul dilakukan dengan baik sehingga bisa terpilih dan dididik manusia-manusia polisi yang mempunyai integritas. Integritas kuncinya. Iya, kuncinya di integritas supaya dia tahan dengan berbagai godaan. Tapi harus integritas saja juga harus diikuti dengan mekanisme pengawasan. Makanya ada Kompolnas, kemudian ada Ombudsman dan lain sebagainya. Para pimpinan dari masing-masing tingkatan ini juga harus dipilih orang-orang yang berintegritas juga. Kalau sudah hasil pendidikan bagus, kemudian proses penempatannya right man on the right job, para pemimpin yang punya integritas, ya nanti akhirnya semua akan berjalan dengan baik. Tapi kalau seringkali yang membuat menjadi vital itu adalah tingkat kesejahteraan begitu, karena tugasnya berat, tantangannya berat. Tapi ini perlu ada peningkatan tidak kalau menurut Anda? Ini kunci juga nggak selain integritas? Begitu? Ya memang kesejahteraan juga menjadi penting, tetapi itu bukan menjadi satu alasan untuk melakukan korupsi, untuk melakukan penyimpangan. Yeah. Sehingga ini yang terus diupayakan oleh Bapak Kapolri bagaimana meningkatkan kesejahteraan, tetapi kami juga harus menyadarkan kepada seluruh anggota bahwa kesejahteraan bukan segala-galanya, karena kalau gajinya dibesarkan juga, ditingkatkan, kalau mental atau integritasnya juga nggak baik, tetap saja korupsi. Yang kuncinya adalah di situ. Tapi Pak, seringkali ini gaji polisi itu tidak perlu besar lah, tetapi seringkali ini Anda sendiri yang mengatakan bahwa ini memang strategis sekali, power tends to corrupt begitu kan ya. Tetapi malah kesejahteraannya kurang diperhatikan. Menurut Anda seperti itu Pak? Kalau menurut pendapat saya, kesejahteraan itu mutlak. Harus negara harus memberi kecukupan. Masalahnya adalah berapa cukupnya, itu yang masalah. Karena yang menjadi problem korup itu adalah kerakusan. Tapi harus dihitung kebutuhan minimal itu berapa. Saya kebetulan baru saja pulang dari Georgia, bekas negara Uni Soviet, yang mereformasi negaranya, termasuk polisinya, dan itu paling sukses. Itu salah satu kunci adalah kesejahteraan. Bisa dibayangkan waktu itu di Georgia, dalam satu hari 16.000 orang dipecat polisi karena korupsi. Kita lihat sebabnya apa. Seorang berpangkat letnan kolonel, gajinya dalam satu bulan $100. $100 itu kalau kita rupiahkan sekarang, 1.350.000 katakanlah. Bagaimana bisa hidup seorang letnan kolonel dengan gaji $1.350.000? Pada saat reformasi dimulai itu tahun 2006, gajinya hari itu juga dinaikkan menjadi $1.500 Amerika Serikat. Jadi 2.500. Jadi dilipatkan
25 kali. Itu juga kunci dan sekarang sangat sukses, hasilnya luar biasa di sana. Tapi konsekuensinya yang ketahuan korupsi langsung dipecat begitu ya Pak? Langsung dipecat. Jadi dipecat polisi Georgia itu separuh. Dipecat sebanyak 30.000 dari jumlah 60.000 polisi, 30.000. Sekarang jumlahnya kira-kira di sana hanya sekitar 40.000 karena memang penduduknya tidak banyak. Jumlah penduduk yang di sana, dan itu cukup efisien sekali. Saya iri sekali dengan. Nah ini kalau di Indonesia Pak Arief, jangan-jangan kalau semua yang korupsi, polisi yang korupsi dipecat nanti Mabes sepi lagi Pak. Ya tapi kan kulturnya berbeda ya dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bekto. Tapi berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh pimpinan Polri tentu akan mengarah ke sana. Sehingga tidak ada alasan kepepet begitu ya Pak ya. Yeah. Baik, kita akan lanjutkan, masih ada satu segmen lagi pemirsa. Setelah pesan-pesan berikut ini kami segera kembali. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Reformasi Polri. Ini sudah di segmen terakhir, mungkin sekaligus closing statement. Ini saya ke Pak Arief dulu. Ini mungkin ada saran kepada para orang tua atau pemirsa begitu yang ingin mempersiapkan diri untuk daftar begitu ya dalam rekrutmen Polri. Seperti apa ini saran Anda Pak? Jadi bagi seluruh warga masyarakat yang ingin menjadi anggota polisi harus mempersiapkan diri sejak awal, tidak bisa mendadak. Supaya siap-siap, betul-betul siap fisik, siap intelektual, siap mental juga. Di mana bisa mencari tahu apa yang harus disiapkan? Di Polres terdekat. Kami sudah menyiapkan petugas-tugas yang jauh hari sudah mempersiapkan di biro-biro SDM di Polda. Kemudian bisa juga dibuka di websitenya SDM Polri. Di situ nanti akan lengkap apa yang harus dipersiapkan. Yang kedua, percaya pada kemampuan sendiri. Begitu juga kepada orang tua, harus mendorong anaknya karena akan menjadi anggota polisi, supaya dari awal itu ditanamkan mental kejujuran, mental integritas. Yang ketiga adalah jangan percaya kepada siapapun yang menjanjikan untuk bisa membantu. Kuncinya adalah percaya pada diri sendiri, persiapkan dari awal, sehingga siap untuk berkompetisi, menghadapi seleksi. Insya Allah kalau semuanya dipersiapkan dengan baik akan bisa mencapai nilai yang terbaik. Contohnya putranya Pak Kapolda Metro Jaya yang sekarang ini lulus tes dengan nilai terbaik dan nomor 1. Rupanya tipsnya apa? 3 tahun sebelumnya itu sudah dipersiapkan dengan baik sehingga nilainya sangat tinggi. Gitu. Ya pasti persiapan lah yang membuat matangnya, apalagi sebenarnya nggak ada bimbelnya nih Pak ya, jadi sering rajin-rajin nanya ke Polres begitu ya kira-kira. Ada di Polres memberikan pelatihan. Oh ada pelatihan? Ada pelatihan. Kami sudah perintahkan kepada para Kapolres, para kepala biro SDM untuk melaksanakan kegiatan pelatihan bagi anak-anak kita yang sudah kelas 3, bahkan kelas 2. Kami lakukan program talent scouting sehingga siapa yang berminat udah bisa tiap Sabtu Minggu latihan di Polres-Polres. Ya ini kalau keterima di Universitas Negeri biasanya begitu ya Pak, itu kan ada sistem undangan gitu. Jadi dari SMA begitu yang berbakat di SMA tersebut kemudian di undangan. Ada sistem seperti itu tidak? Tidak, tapi yang kami lakukan adalah mempersiapkan mereka untuk siap bertanding, untuk siap berkompetisi di dalam seleksi. Supaya tetap nanti, harus melalui seleksi begitu. Melalui seleksi. Iya. Ini kalau Pak Bekto ini harapan Anda nih Pak ya dengan komitmen dari Pak Arief ini ya, selanjutnya seperti apa begitu? 2 hal kepingin saya sampaikan. Yang pertama bahwa tidak ada orang itu tiba-tiba pintar. Tidak ada orang itu tiba-tiba kuat. Kalau misalnya seleksi Akpol ini, semua terukur. Kalau lari itu dihitung 12 menit, itu minimal dia harus mencapai larinya 2.400 meter. Itu baru dapat nilai 60. Ya, jadi kalau instan bagaimana bisa kuat? Tapi kalau dilatih katakanlah 6 bulan, 1 tahun, itu pasti bisa. Demikian juga dengan pull up, push up, sit up, shuttle run dan sebagainya, itu semua harus disiapkan. Demikian juga dengan tinggi badan. Kalau ditentukan tinggi badannya sekian, ya kalau kurang dari itu jangan coba-coba gitu. Oh strict ya Pak ya, yang tidak bisa. Minimal tinggi badan berapa ya Pak? 165 kalau pria. Oh iya. Jadi memang harus sesuai, terutama ini
tes tertulisnya juga ini yang sulit ya. Tadi katanya Putra Kapolda udah siapkan 3 tahun, pastinya sempurna. Nah, yang kedua adalah bahwa yang bisa menolong itu adalah diri sendiri. Ini harus dicatat. Kepada si anak dia harus mempersiapkan diri, atau orang tua memberikan arahan kepada anaknya, anaknya harus mau dengan sukarela. Karena jangan sampai terjadi yang kepingin itu orang tuanya, anaknya tidak mau. Itu juga terjadi. Kenapa? Karena kemarin sampai lolos ke panitia pusat, saya lihat sendiri gambarnya bagaimana pull up untuk menarik badan 1 kali saja tidak mampu. Ini bagaimana bisa lolos dari panitia daerah? Itu tidak lolos sama Pak Arief sama sekali dengan panitia pusat. Ini tidak bisa. Meskipun bapaknya seorang, ayahnya seorang brigadir jenderal, pamannya bintang 2. Tidak pengaruh itu ya Pak ya? Tidak pengaruh apa-apa. Jadi 2 hal itu, dan saya sangat berharap dan sangat berkepentingan ini polisi konsisten untuk ke depan terus transparan, terus bebenah diri, sehingga nanti hasilnya juga akan dinikmati oleh masyarakat semua, bukan hanya panitia. Masyarakat semua akan menikmati hasil dari proses seleksi yang benar ini. Iya, semoga juga nih Pak Arief ya semangatnya ditularkan di kepolisian di layer-layer yang lain seperti itu ya. Semangat untuk memperbaiki atau reformasi ini seperti Anda katakan, hulunya adalah seleksi. Nah, hilirnya ini di mana nih Pak? Hilirnya nanti di dalam penempatan right man on the right job. Bagaimana kami bisa memilih dan menempatkan pemimpin-pemimpin yang memang berintegritas. Karena sebuah organisasi yang baik nanti dipimpin oleh pimpinan yang tidak baik akan menjadi tidak baik. Tapi kalau organisasi ini tidak baik, datang pemimpin yang baik, insya Allah akan bisa menjadi baik. Nah ini kebijakan Bapak Kapolri, right man on the right job. Sehingga betul-betul nanti dari hulu rekrutmennya sudah bagus, penempatan pejabat-pejabat atau pemimpin-pemimpin pada semua level adalah pemimpin yang punya integritas, profesional, dan punya komitmen terhadap tugasnya. Tapi setidak-tidaknya awalnya dulu lah ya. Kalau masuknya saja sudah tidak dengan cara yang jujur, bagaimana ke depannya begitu ya. Semoga dengan seleksi seperti ini masuknya jujur begitu ya, dengan percaya dengan kemampuan sendiri, sehingga diharapkan ke depannya kita tidak hanya punya polisi ganteng saja Pak, tapi polisi-polisi jujur begitu ya. Ya baik, terima kasih Pak Arief juga Pak Victor, dan pemirsa demikian program kami Reformasi Polisi. Saya Rahma Sarita, selamat malam, sampai jumpa.